bab yang berkaitan dengan kalau misalnya Bapak Ibu pedagang, orang lain itu karyawan, atau ada yang ASN, nah itu yang akan kita bahas terkait pekerjaan dalam muamalah. Bapak Ibu sekalian, sumber pendapatan manusia ini kalau dikelompokkan itu 3. Ada berapa? 3. Satu itu arib minal tijarah, keuntungan dari perdagangan. Di sini yang pedagang angkat tangan. Pedagang malu-malu ini. Jadi satu apa? Arib minal tijarah, keuntungan dari dagang. Itu satu. Yang kedua, al-ujrah minal ijarah, upah dari ijarah. Ijarah itu kita kerja di perusahaan, kita memberikan tenaga dan pikiran, kita dapat gaji. Nah, itu ijarah namanya. Ijarah. Biasanya yang dijual itu jasa. Kalau tijarah yang dijual itu barang. Ya. Kalau ijarah yang dijual itu jasa. Makanya kita kerja jadi ASN, ijarah. Kita kerja jadi karyawan, ijarah. Tapi kalau kita jual barang, tijarah. Ya. Tijarah. Makanya itu kenapa pedagang itu disebut tajir. Itu baik. Makanya kenapa dibilang ini orang tajir amat ini, berarti ini bisnisnya banyak ini. Siapapun dia, kalau dia pedagang namanya tajir. Mau dia jual rumah dia tajir. Ya. Sampai yang terkecil tukang buah juga tajir. Ya, gitu. Maka satu apa? Keuntungan dari tijarah. 2, upah dari ijarah. Yang ketiga ini sifatnya tuh bukan ijarah, bukan tijarah, tapi pemberian, hibah, hadiah, wasiat, warisan. Ya, bukan dari dagang, bukan dari ijarah, tiba-tiba dapat warisan 10 miliar. Tiba-tiba dapat hibah 2 miliar. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sukanya yang mana? Yang tiba-tiba? Yang ketiga, pingsan tiba-tiba. Bapak Ibu pengennya pendapatannya kalau dari 3 ini, pengennya dari yang mana? Tijarah. Oh, amin ya Rabbal. Tapi kira-kira manusia itu lebih suka yang mana? Nomor 3. Kenapa? Nah, itu dia mulai. Jadi manusia ini punya fitrah. Kita ini semuanya punya fitrah. Kalau ada sesuatu, ikhtiarnya sedikit, hasilnya banyak, pasti kita ingin seperti itu. Apalagi nggak ada ikhtiar, tiba-tiba dapat. Itu juga lebih disukai. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu yang paling kemudian dipuji. Justru nomor 1 dan nomor 2. Itu yang paling dipuji. Mari kita lihat. Kata baginda Nabi, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan. Tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik, min ayyakula min amali yadihi, daripada
makanan yang dia makan hasil kerja tangannya sendiri. Tuh, hasil tangannya sendiri. Itu sebaik-baik makanan. Sebaik-baik makanan. Jadi misalnya ada nasi kebuli, oke, dikasih sama Buya nasi kebuli kambing, oke, sama yang satu lagi nasi biasa sama ikan asin, tapi bukan dikasih tapi hasil kerja sendiri. Mana yang paling baik? Kalau saya tanya mana yang lebih enak? Tergantung juga. Kalau tiap hari makan nasi kebuli, enakan nasi dibandingkan asin, betul. Tapi kalau kita lihat perkataan Nabi tadi, yang paling baik ternyata hasil kerja sendiri. Baik, bahkan beliau tuh langsung ngasih contoh. Beliau ngasih contoh. Dan contoh ini bukan main-main. Contohnya ini seorang Nabi, sekaligus seorang raja. Siapa Nabi yang Nabi dan raja? Nabi Sulaiman. Terus siapa lagi? Daud. Anaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Oh, ini Nabi sekaligus raja. Nabi Muhammad pernah ditawari mau jadi Nabi dan raja atau jadi Nabi orang biasa. Nabi pilih jadi Nabi dan jadi orang biasa. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan wa inna Nabi Allah Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihi salam itu beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kenapa Nabi kasih contoh Nabi Daud? Karena beliau raja. Raja itu kan kagak usah kerja, ongkang-ongkang kaki pasti makanan enggak. Betul. Tapi karena Nabi Daud itu pengen makan dari hasil tangannya sendiri, maka untuk makanan beliau kerja jadi tukang besi, dapat uang, itulah beliau makannya dari situ. Maka kita ulang lagi. Pendapatan manusia, 1 dari dagang, 2 dari ijarah, 3 dari pemberian. Yang paling terbaik dari 3 hal ini, ternyata Nabi memuji nomor 1, nomor 2. Karena ini hasil kerja sendiri, hasil usaha sendiri. Ya. Bahkan kemudian beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab, penghasilan apa yang paling baik? Ini bahasanya ini tidak lagi menggunakan akhyar atau penghasilan apa. Kan kalau kita berbicara tentang khair dengan thayyib, kalau khair ini mungkin halal ya, tapi thayyib itu sudah di atas halal. Berarti di sini penghasilan apa yang paling baik dari yang paling baik? Ayyul kasbil atyab. Apa jawab baginda Nabi? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang paling baik adalah yang dihasilkan dari tangan sendiri. Kemudian beliau katakan wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur. Jadi bukan hanya haji yang mabrur, jual beli juga mabrur. Ya. Jadi jual beli itu kalau dia mabrur, oh itu luar biasa. Itu penghasilan yang paling terbaik dari yang paling baik. Jadi hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini pasti datang dengan latar belakang yang berbeda dalam bab muamalah. Ada yang pedagang, ada yang bekerja, oke. Ada yang dia nggak kerja, dia nggak dagang, tapi emang warisan tanahnya banyak.
kagak usah kerja udah kaya dari dulu. Ya. Dari tiga hal ini ternyata nomor 1 dan nomor 2 itu dipuji oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tuh kalau melihat orang yang kerjanya itu ulet, kerjanya itu semangat, dipuji sama beliau. Ya. Nah kita tuh kalau lagi ngeliatin ada orang dagang pagi-pagi dia udah buka dagangan, ya itu dipuji oleh Nabi. Ya. Bahkan Nabi itu saking mujinya sahabat itu pada nanya, ya Rasulullah ini semangatnya luar biasa. Ya Anda kalau semangatnya ini di apa? Fisabilillah. Ya kalau dia alihkan ke jihad, mantap ini ya Rasul. Ya, tapi Nabi kemudian mengatakan kalau ini orang dia kerja buat anak istrinya, bahwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang sedang berjihad. Kalau dia kerja buat orang tuanya, bahwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad. Hatta dia kerja buat dirinya sendiri, bukan buat keluarga, bukan buat orang, tapi buat dirinya, bahwa fisabilillah. Maka Bapak Ibu, ya, Nabi sangat memuji orang yang bekerja dan pekerjaannya ini dia niatkan buat hal-hal tersebut. Ya, nah sebelumnya saya izin minum dulu. Silakan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ditanya, yang melelahkan yang haram atau yang halal? Yang melelahkan yang halal. yang halal. Yang haram atau yang halal? Ada istilah zaman sekarang, Ustaz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Betul. Ya kan ada istilah, lebih baik tangannya kotor, yang penting hasilnya bersih, daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Ada nggak kira-kira tangannya bersih hasilnya bersih? Ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat yang itu. Hasilnya bersih, tangannya bersih, hasilnya banyak. Kan paling merugi, udah tangannya kotor, hasilnya pun kotor. Nah, itu luar biasa. Maka kemudian bagi seorang muslim, kita ini kerja, jadi karyawan, kerja, dagang, berusaha dapat dari yang halal. Lelah kita itu jadi apa? Jadi pahala. Lillah. Lelah jadi lillah. Bisa juga itu. Lelah kita itu akhirnya jadi ibadah. Jadi ini yang kemudian membuat kita itu berbeda dengan umat yang lain. Ya karena lelahnya kita itu berbuah pahala. Dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lihat satu persatu apa yang diajarkan dalam Islam, ya, sehingga kita bisa berada pada konsep yang betul di dalam pekerjaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, dalam pekerjaan itu ada akad. Dan perintah pertama di dalam surah Al-Maidah, ya, itu langsung dimulai dengan perintah yang berhubungan dengan akad. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ada dalam surah apa? Al-Maidah. Apa arti Al-Maidah? Hidangan. Kenapa surat ini dinamakan Al-Maidah? Karena surat ini berbicara tentang hidangan.
Maidah. Jadi proses penamaan surah dalam Quran itu selalu berdasarkan kalimat spesifik yang disebut di dalam surah tersebut. Al-Maidah karena surah itu berbicara tentang pidana. An-Naml karena surat itu ada kalimat yang bercerita tentang sembuh. Al-Ankabut karena dalam surah itu disebutkan tentang laba-laba. An-Nahl karena surat itu bicara tentang lebah. Ya. Maka itu yang kemudian menjadi proses atau metode penamaan surah. Langsung ayat pertama. Ini Al-Maidah ini kata Aisyah surat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Surat terakhir. Turunnya di mana? Madinah. Makanya disebut surah Madaniyah. Walaupun ada satu ayatnya turunnya di Mekah. Tapi tetap disebut Madaniyah karena pasca hijrahnya Nabi. Ayat yang keberapa itu? Masya Allah, Buya luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, ini Yahudi datang kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat dalam Quran itu yang kalian baca, kata Yahudi ini kepada Umar. Kalian baca ayat itu, lau alaina ma'asyaral yahud nazala. Andai ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, latakhadna dzalika al-yawma 'id. Maka hari diturunkannya ayat tersebut akan kami jadikan hari raya. Umar nanya, ayo ayat yang mana? Maka dia bacakan ayat tadi. Al-Maidah ayat 3 ya? 3? Atau 5 ya? 3 atau 5? 3 ya? 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, saya tahu hari apa ayat itu turun. Hari Jumat. Di mana ayat itu turun? Arafah. Nabi lagi ngapain? Wukuf di Arafah. Nah, maka ayat pertama berbicara tentang akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad tersebut. Bapak Ibu kerja kontraknya sama siapa? Sama perusahaan. ASN kontraknya sama siapa? Pemerintah. Pedagang kontraknya sama siapa? Sama pembeli. Akadnya kan pembeli akadnya sama penjual. Penjual akadnya sama pembeli. Jelas ya? Mereka berakad. Ya. Perusahaan berakad sama karyawan. Negara berakad sama ASN. Tapi sejatinya semua berakad dengan Allah. Makanya dalam ayat ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Akad. Makanya akidah itu, akidah asal katanya itu dari akad. Orang itu kalau dikatakan akidahnya berarti dia mengikatkan diri. Akidah seorang muslim, dia mengikatkan diri dengan ajaran Islam. Betul? Makanya ketika dalam muamalah, perintah Allah itu penuhi akad-akad tersebut. Oh, ini penting. Jadi orang itu kalau sudah dia memahami bahwa dia berakad bukan dengan manusia, insya Allah akadnya dia penuhi apapun yang terjadi. Betul? Bapak Ibu sering memenuhi akad?
Suami waktu nikah akadnya sama siapa? Sama wali? Bukan, sama Allah. Makanya suami kalau dia tahu akadnya sama Allah, dia takut apa? Takut kawin lagi? Dia takut untuk menzalimi istrinya. Seorang penjual ketika dia tahu dia berakad dengan Allah, dia nggak akan menzalimi pembelinya. Seorang pembeli jika dia tahu dia berakad dengan Allah, dia nggak akan menzalimi perusahaan. Begitupun ASN dan lain-lain. Dan menjalankan akad itu berarti kita amanah. Kita apa? Amanah. Ya. Orang kalau sudah amanah di dalam muamalah, dia amanah di dalam menjalankan apa yang kemudian disepakati dalam kontrak, maka dia itu sedang mentaati Allah. Maka muamalahnya itu berupa pahala. Ya. An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ya, bahkan orang yang menunaikan amanah itu dipuji oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Ya. Ini kalau kerja yang paling amanah itu orang mana kira-kira? Orang mana? Di Asia Tenggara yang paling amanah orang mana? Orang mana Pak? Orang Indonesia. Indonesia. Amin ya Rabbal. Tapi katanya Jepang. Sudah masuk Asia Tenggara, Asia lah, Asia. New Zealand Pak. Bu ya? Kalau di luar negeri orang Jawa ya. Itu amanah ya. Orang Jawa ya, maaf. Betul. Memang ulat. Jawa Madura. Sama Madura. Ya, di luar ya. Yang di luar negeri mas. Nah, jadi yang pertama apa? Penuhi akad-akad yang sudah kemudian disepakati. Ini konsep pertama di dalam akad. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau sudah memenuhi akad, insya Allah ya, kita jadi berkah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian keluar dari kesepakatan akad, ya, maka kita dihukumi sebagai gulul. Tahu gulul? Gulul. Gulul itu mengkhianati amanah. Ya, kalau gulul itu biasanya lebih kepada apa ya? Orang yang dia dikasih amanah, dia sudah berakad, tapi dia mengkhianati akad yang sudah disepakati. Gulul. Dan itu efeknya sangat besar. Kita kadang menganggap remeh, tapi qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suatu hari itu pernah berdiri di hadapan kami, kata para sahabat. Data yaum, suatu hari. Fadzakara al-qulul fa'azzamahu wa azzama amrahu thumma qala. Terus beliau jelasin tentang gulul ini. Orang yang khianat di dalam amanah, dan ini biasanya terjadi dalam bab muamalah, ya. Kemudian fa'azzama, beliau itu menganggap serius urusan ini. Kata sahabat itu beliau itu kayak menyampaikannya itu nggak main-main. Hari itu benar-benar beliau serius menyampaikan. Kemudian beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi barirun lahu radha'un yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Nanti di hari kiamat ada orang, dia datang memikul seekor onta.
dan onta itu ngeluarin suaranya keras. Dan kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, tolong saya. Apa kata Nabi? Bukankah dulu sudah saya sampaikan? Nabi nggak bisa ngasih syafaat, Nabi nggak bisa nolongin. Kenapa? Karena dia mengkhianati akal. Dia keluar dari dia gulung. Makanya itu tuh hal yang mohon maaf Bapak Ibu, ini nggak main-main, bukan hal yang sepele. Kenapa? Karena ini tuh satu hal yang Nabi itu sampai peringatin betul. Ya. Bahkan istilah buat orang yang ikut peperangan itu apa? Mujahid zaman Umayyah itu, mereka perang. Waktu perang yang jadi panglima itu Amir Jish, itu putranya Khalid bin Walid. Ini udah zaman Umayyah. Nah, Abdurrahman bin Khalid bin Walid kalau nggak salah namanya. Terus udah selesai, ternyata ada salah seorang tentara, dia tuh nyembunyiin duit 100 dinar. 100 dinar. Akhirnya nggak aman pada saat itu. Dia nggak memenuhi akad. Dalam perjalanan pulang dia nyesal. Ya Allah, ini bahaya ini 100 dinar ini. Akhirnya dia cari panglimanya Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia bilang, saya tuh ambil 100 dinar ini, terus saya pengen balikin. Pertanyaannya, diterima sama Abdurrahman bin Khalid bin Walid? Ya. Apa kata Abdurrahman? Saya nggak bisa terima, karena ini udah pada bubar semua. Kan berarti beliau harus bagi-bagi kepada seluruh pasukan yang ikut bersama dia saat itu. Karena itu hak mereka semua, betul? Apa kata Abdurrahman bin Khalid bin Walid? Udah, pegang aja itu 100 dinar, entah kamu pikul di yaumil qiyamah. Allah, ketakutan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berangkat ke Damaskus. Damaskus itu pusat pemerintahan Islam di zaman Muawiyah. Dia nyari langsung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia datang, ya Amirul Mukminin, saya sudah tidak amanah. Ini ada 100 dinar, boleh nggak saya kembalikan? Pertanyaannya, sama Muawiyah diterima? Enggak, saya nggak berani. Itu sekelas, kalau kita bilang tuh sekelas presiden itu nolak, saya nggak bisa. Ya, ya kalau zaman sekarang, misalnya ada yang bawa 10 miliar, datangnya ke siapa misalnya? Misalnya, namanya bisa. ini misalnya, ini mohon maaf ini ketua RT kan, misalnya dikatakan ketua RT, Pak RT, aneh mau ini ada duit nih 10 miliar, kira-kira diterima nggak? Terima misalnya. Tapi saat itu Muawiyah nolak. Kenapa? Karena bingung nanti cara tobatnya. Ini Bapak Ibu, kalau tobatnya yang berhubungan dengan keluar dari kesepakatan akad itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ini orang udah putus asa, ini saya gimana ini di akhirat ini? Ke Abdurrahman bin Khalid ditolak, kepada siapa? Muawiyah ditolak. Akhirnya dia datang ke satu ulama di situ. Akhirnya beliau sarani, udah 20 dinar, datang ke Muawiyah, kasih ke beliau, suruh masukkan ke Baitul Mal. Yang 80 udah kamu sedekahin aja. Niatin, ya Allah, ini saya niatkan kepada orang-orang yang
ikut peperangan. Allah Maha tahu nasab dan tempat tinggal mereka. Makanya kita tuh sekali-kali boleh kita sedekah, ya Allah saya sedekah ya Allah. Kalau dulu saya pernah mengkhianati akad, dulu saya pernah keluar dari kesepakatan akad, mudah-mudahan engkau ampunkan saya. Karena Al-Maidah ayat pertama itu, Al-Maidah itu paling banyak bahas masalah hukum, Pak. Paling banyak. Halal haram Al-Maidah paling banyak. Hukum fikih Al-Maidah paling banyak. Sampai seorang Yahudi itu sampai bilang, ya Umar, kalau ada surah Al-Maidah ayat 3 ini turun kepada kami orang Yahudi, maka hari diturunkannya jadi hari raya. Tuh. Kenapa? Karena bahasa sempurnanya syariat ini nggak ada di Taurat, nggak ada di Injil, nggak ada di Zabur, satu-satunya hanya ada di dalam Al-Quran. Makanya mereka tuh sampai berandai-andai, andai ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu jadi hari raya. Kata Umar, harinya kami tahu hari apa. Makanya Quran ini kan harinya mereka tahu, jamnya mereka tahu, Nabi lagi ngapain mereka tahu spesifik. Jadi terkonfirmasi semuanya. Artinya apa? Ya, kita tuh belajar syariat, belajar muamalah justru untuk mendekatkan diri, bukan untuk membuat hidup kita ini sempit. Betul? Kadang-kadang ada orang yang dia belajar muamalah tapi kemudian dia merasa, wah Ustaz ini kok jadi banyak yang haram ini. Betul. Jadinya malah jadi repot saya. Jadi sempit. Padahal saya ingatkan Thaha. Terus surat Thaha. Thaha ma anzalna hadzal Qur'ana litashqa, dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan dirimu. Masya Allah. Tapi ini Quran, ini syariat diturunkan untuk memudahkan kita, untuk membuat hidup kita bahagia. Makanya kata Ibnu Katsir, ini syariat Islam ini, bab muamalah, bab ibadah semuanya harus disyukuri. Harus disyukuri. Barang siapa mensyukuri nikmat syariat, maka dia sa'idah dunia wal akhirah. Dia bahagia dari dunia sampai akhirat. Tapi barang siapa yang menolak dan dia menentang, khasira fid dunya wal akhirah, rugi dunia sampai akhirat. Tuh. Makanya kalau ada orang ya, dia merasa ini syariat itu beban, Ustaz. Kenapa beban? Kok lama-lama jadi banyak yang haram? Saya jadi repot. Atau dalam bab ibadah, alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pagi ini bukan orang-orang yang menganggap syariat ini beban. Kalau dia jadi beban, Bapak Ibu nggak akan sampai di sini. Betul. Orang yang sampai di sini adalah mereka yang menganggap syariat itu nikmat. Makanya semua hal yang membuat dia mendekatkan diri kepada Allah itu ringan rasanya. Betul? Karena ada orang yang menuntut ilmu itu rasanya berat sekali. Ketika sholat itu rasanya kayak kubah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Maka kalau kita mengkhianati akad, ini masih konsep pertama ini. Akad. Penuhi. Akad itu apa? Wafat, janji. Uhud itu perjanjian. Ya, jadi kita tuh mau bisnismen penuhi akad, pedagang penuhi akad, ASN penuhi akad, semua kita penuhi. Agar apa?
agar kita nggak susah nanti di akhirat. Di akhirat. Maka ini jadi konsep yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua minum dulu ini. Silakan. Silakan, bareng-bareng. Sesuatu yang dilakukan secara jamaah itu ada keberkahannya. Jadi kalau jamaah itu selalu ada keberkahan. Ya. Makanya zaman dulu itu kalau makannya bareng-bareng, maka berkah. Ya. Makan sendiri-sendiri berkah. Berkah juga. Cuman kalau makan sendiri-sendiri kan ada konotasi kalimat ya. Rame-rame itu selalu ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkati semua muamalah kita. Wahibul barakah, sang pemberi keberkahan. Ya. Yang punya keberkahan itu cuma Allah. Jadi misalnya dalam muamalah ada orang dia penuhi itu akan dipastikan Pak, dagangnya jadi berkah, bisnisnya jadi berkah, dan berkah ini mendatangkan kebaikan. Dia itu kayak magnet. Berkah itu kayak magnet. Ya, makanya kayak apa ya? Kayak air di kolam. Ya. Air di kolam itu kan dia bawa apa? Dia bawa lumut pada datang, ya. Dia bawa ikan pada datang, jadi bawa berkah. Nah, makanya konsep pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, ingat semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu biasanya itu madaniyah. Madaniyah, turunnya di Madinah. Kalau ayat yang pakai ya ayyuhan nas rata-rata Makkiyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Mekah orang yang belum muslimnya banyak. Makanya pakai ya ayyuhan nas, wahai manusia umum. Di Madinah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena yang berimannya sudah banyak. Ya. Nah, makanya banyak yang perintah itu ketika dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya di Madinah. Maka konsep dalam muamalah kita itu yang pertama dan ini yang paling utama, penuhi akad-akad tersebut. Ya. Beberapa mungkin 2 minggu yang lalu ada seseorang ibu itu beliau konsultasi. Beliau ini kebetulan katanya beli emas ya, tahun 2000 berapa? Pokoknya beli emas 1 kilo. 1 kilo. Saya lihat tuh di kwitansinya tuh 1 kilonya itu 490 juta sekian. Sekarang udah berapa? 1 kilo berapa? 1000 kali 2 kali 1 juta lebih lah. Waktu beli itu emasnya kagak dipegang. Kebetulan beli emas ini langsung ke tukang emasnya, udah pegang aja emasnya. Nggak ada qobat serah terima. Padahal ini akad, harus sama-sama qobat serah terima. Oke? Apa yang terjadi? Nanti kamu kelola emas itu bagi hasil sama saya. Saya tanya, ada akadnya? Kata beliau, hanya lisan saja, nggak ada tulisan, nggak ada ustaz. Kenapa nggak ada tulisan? Ini saudara sendiri ustaz. Saudara sendiri. Udah gitu ini orang paham agama ustaz. Oke.
Mari kita lihat. Tahun 2025 akhirnya emas itu beliau minta lagi dan hanya tersisa 300 gram. Artinya apa? Akad penting. Ini paling asasi, paling substansi dalam kalau akadnya udah nggak jelas, maka nanti di akhir muncul kekecewaan. Akad. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nih, kita mau ngetes iman kita lewat apa? Lewat apa? Lewat akad. Kalau kita memenuhi akad 100%, iman kita 100%. Insya Allah. Kalau kita penuhi akad 90, nah itu iman kita segitu. Kalau sampai kita memenuhi akad hanya 20%, nah iman kita itu cuma ada di titik itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Jadi masalah akad ini jangan ya gampang. Dia mau Ustaz Ruslan, ngapain harus ditulis segala? Jangan. Ustaz Ruslan juga manusia, bisa tergoda juga. Betul? Maka masalah muamalah ini mau siapapun dia, mau saudara, kakak beradik, mau sama orang yang ini orang Masya Allah Ustaz, baca Qurannya bagus benar, pastilah dia amanah. Betul? Ini orang 20 tahun Ustaz di pesantren, pastilah nggak akan merugi. Bisa? Nggak bisa dijawab. Makanya harus catat. Silakan Bu ya, kita langsung tanya jawab. Jadi masa